Menurut WHO 2020, screening disebut sebagai proses penyaringan atau penapisan. Screening ini berfungsi seperti filter atau saringan yang memisahkan orang-orang yang mungkin memiliki kondisi tertentu dari mereka yang mungkin tidak. Sementara itu, menurut Wilson dan Jungner 1968, screening adalah upaya untuk menemukan orang-orang yang tampaknya sehat yang mungkin memiliki penyakit dari mereka yang mungkin tidak memiliki penyakit. Secara sederhananya, screening adalah proses seleksi untuk mengidentifikasi individu yang beresiko atau sudah memiliki penyakit, meskipun mereka belum menunjukkan gejala, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Screening bertujuan untuk menemukan orang yang tampak sehat, tetapi sebenarnya memiliki penyakit. Nah, dengan screening ini, penyakit bisa terdeteksi lebih awal dan ditangani lebih cepat. Secara spesifik, screening memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah untuk deteksi dini, yaitu untuk menemukan penyakit sejak awal dan bisa memberikan pengobatan lebih cepat. Yang kedua, mengurangi angka kejadian penyakit atau morbiditas dengan mengidentifikasi dan menangani faktor penyebabnya. Ketiga, mengurangi keparahan penyakit, yaitu dengan memastikan pengobatan yang tepat. Yang keempat, mengurangi angka kematian atau mortalitas melalui deteksi dini dan penanganan segera. Yang terakhir, sebagai upaya kewaspadaan dini agar masyarakat lebih siap menghadapi risiko penyakit. Alat dalam screening ini dapat mengacu pada tes standar atau kuesioner yang digunakan untuk mengidentifikasi individu yang beresiko terhadap suatu penyakit. Screening ini bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan atau secara mandiri dengan berbagai metode, seperti yang pertama ada pemeriksaan fisik. Contohnya adalah pengukuran tekanan darah, indeks massa tubuh, dan tes ketajaman penglihatan. Yang kedua, tes laboratorium seperti tes darah untuk kolesterol, glukosa, atau penanda penyakit tertentu. Yang ketiga adalah tes pencitraan seperti mamogram dan juga ultrasonografi atau USG. Yang terakhir ini kuesioner, yaitu untuk menilai faktor resiko seperti depresi, konsumsi alkohol, dan faktor sosial kesehatan lainnya. Berdasarkan cakupannya, screening dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada screening massal. Nah, screening massal ini dilakukan pada seluruh populasi. Contohnya seperti screening COVID-19, screening TBC, atau screening stunting pada balita. Yang kedua, screening selektif. Ini ditujukan untuk kelompok berisiko tinggi, seperti screening pada orang-orang yang kontak dengan kasus TB paru atau kusta. Screening pap smear untuk wanita di atas 30 tahun, atau screening kesehatan mental pada remaja. Yang ketiga, ada screening ganda, yaitu menggabungkan beberapa tes sekaligus dalam satu waktu, seperti pemeriksaan kesehatan gratis yang mencakup berbagai aspek kesehatan dari bayi hingga lansia. Yang keempat, ada screening preskriptif. Nah, screening ini dilakukan bagi individu yang mengikuti program screening dari pemerintah atau organisasi kesehatan. Yang kelima, ada screening oportunistik. Ini dilakukan saat seseorang berkonsultasi ke tenaga kesehatan untuk keluhan lain, tetapi juga menjalani screening tambahan. Menurut Wilson dan Jungner 1968, ada 10 prinsip utama dalam melakukan screening. Yang pertama, penyakit yang deteksi harus merupakan masalah kesehatan yang penting. Yang kedua, harus tersedia pengobatan yang efektif. 3. Fasilitas diagnosis dan pengobatan harus memadai. 4. Penyakit harus memiliki gejala dini yang bisa dikenali. Kelima, harus ada alat screening yang sesuai. Keenam, uji screening harus dapat diterima oleh masyarakat atau populasi sasaran. Yang ketujuh, perjalanan penyakit harus dipahami dengan baik. Yang kedelapan, harus ada kebijakan yang jelas untuk penanganan kasus. Yang kesembilan, biaya screening harus seimbang dengan manfaatnya. Yang terakhir, harus ada tindak lanjut dan screening berkelanjutan. Seperti yang dapat teman-teman lihat pada gambar di samping mengenai bagian dari proses screening. Screening ini diawali atau dilakukan pada kelompok orang yang tampaknya sehat. Hasil tesnya ini bisa positif atau negatif. Jika hasil tesnya negatif, maka orang tersebut dianggap tidak beresiko dan tidak memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Namun, jika hasil tesnya positif, maka diperlukan pemeriksaan diagnostik untuk memastikan kondisi yang sebenarnya. Dari pemeriksaan diagnostik ini, jika hasil tesnya positif, maka orang tersebut akan mendapatkan pengobatan yang intensif. Jika hasil tesnya negatif, berarti hasil screening sebelumnya ini keliru dan orang tersebut tidak memerlukan pengobatan. Screening memiliki beberapa manfaat, antaranya yang pertama, biayanya relatif murah dan bisa dilakukan secara selektif. 2. Membantu pengendalian penyakit dengan memberikan gambaran cepat tentang situasi kesehatan masyarakat. Yang ketiga,
Pelaksanaannya ini sederhana dan bisa fleksibel dalam penerapannya. Hasilnya juga dapat dipercaya asalkan memenuhi indikator validitas dan reliabilitas. Selain memiliki beberapa manfaat, screening juga memiliki kekurangan. Di antaranya, tes medis atau uji atau tes yang digunakan dalam screening ini tidak sempurna. Kemudian, hasil tes dalam screening juga tidak selalu akurat. Seperti bisa terjadinya false positif, di mana hasil tes menunjukkan seseorang sakit padahal sebenarnya dia sehat. Selain itu, dapat juga terjadi false negatif, di mana seseorang dinyatakan sehat padahal sebenarnya dia sakit. Selanjutnya, membutuhkan biaya dan sumber daya seperti pengobatan medis, meskipun tidak semua orang yang diperiksa memerlukan pengobatan. Terakhir, beresiko menimbulkan ketidaknyamanan seperti paparan radiasi atau bahan kimia. Stres dan juga kecemasan. Stres dan kecemasan ini bisa ditimbulkan oleh hasil screening false positif. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai uji diagnostik. Tapi sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu diagnosis. Diagnosis adalah proses menentukan kondisi kesehatan pasien, baik penyakit maupun masalah kesehatan lainnya. Penegakan diagnosis dilakukan melalui 3 langkah utama. Yang pertama, anamnesis, yaitu wawancara medis untuk menggali riwayat kesehatan pasien. Yang kedua, pemeriksaan fisik, yaitu evaluasi langsung terhadap kondisi pasien. Yang ketiga, pemeriksaan penunjang seperti tes laboratorium atau pencitraan untuk memastikan diagnosis. Ketiga langkah ini akan selalu menjadi dasar dalam penegakan diagnosis di dunia medis. Uji diagnosis memiliki beberapa tujuan. Pertama, screening, yaitu untuk mendeteksi penyakit pada individu yang tampaknya sehat. Kedua, penegakan diagnosis, untuk memastikan kondisi pasien melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Ketiga, pengobatan pasien, dengan memastikan terapi yang tepat berdasarkan hasil diagnosis. Keempat, studi epidemiologi, yang membantu penelitian dalam mengembangkan metode diagnostik yang lebih baik. Namun, uji diagnostik yang ideal jarang ditemukan karena hasilnya tidak selalu sempurna. Uji diagnostik yang ideal adalah uji yang memberikan hasil positif pada semua subjek yang sakit serta hasil negatif pada semua subjek yang tidak sakit. Seberapa valid, penting, dan dapat diterapkannya suatu uji diagnostik perlu selalu dievaluasi. Dalam pelaksanaannya, uji diagnostik dapat dilakukan secara serial dan paralel. Uji diagnosis serial dilakukan secara bertahap. Perlu atau tidaknya pemeriksaan lanjutan ditentukan dari hasil pemeriksaan sebelumnya. Jika hasil pemeriksaan awal positif, maka pemeriksaan lanjutan dilakukan. Contohnya, dalam diagnosis TB paru pada anak. Jika hasil uji tuberkulin positif, maka pemeriksaan fototoraks baru dilakukan. Sementara itu, uji diagnosis paralel dilakukan secara sekaligus, terutama dalam kasus gawat darurat yang memerlukan hasil cepat. Misalnya, pasien dengan kesadaran menurun akan diperiksa kadar gula darah, dilakukan fundoskopi dan CT scan kepala secara bersamaan. Model 1 uji screening dilakukan jika alat screening telah diuji coba sebelumnya dan terbukti memiliki sensitivitas serta spesifisitas yang tinggi. Dalam model ini, screening dilakukan secara bertahap atau serial, sehingga hanya individu dengan hasil positif yang menjalani pemeriksaan lanjutan. Metode ini lebih murah dan efektif, tetapi membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan metode lainnya. Contohnya dalam screening diabetes mellitus. Pertama, dilakukan uji diagnostik dengan metode Benedict. Lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan lebih akurat menggunakan spektrofotometer. Jika hasilnya positif, maka pasien akan menjalani terapi lebih lanjut. Model 2 uji screening digunakan ketika alat screening belum pernah diuji coba sebelumnya. Dalam model ini, tes dilakukan secara paralel, artinya beberapa uji diagnostik dilakukan sekaligus untuk meningkatkan akurasi hasil. Gambar di samping menunjukkan alur screening dari individu dengan gejala klinis. Jika hasil tes pertama positif, individu akan menjalani uji lanjutan menggunakan kartu Snellen untuk memastikan diagnosis. Namun jika tes pertama hasilnya negatif, individu tetap menjalani uji lanjutan dengan kartu Snellen. Dan hasilnya akan digunakan untuk menghitung tingkat sensitivitas dan spesifisitas alat uji. Keunggulan model ini adalah prosesnya lebih cepat dibandingkan dengan model 1 karena semua tes dilakukan secara bersamaan. Ada 4 syarat dalam uji diagnostik untuk keperluan screening, yaitu pertama, prevalensi penyakit harus tinggi di populasi agar screening bermanfaat. Kedua, penyakit yang disaring harus memiliki morbiditas dan atau mortalitas yang bermakna
jika tidak segera diobati. Ketiga, harus tersedia terapi atau intervensi yang efektif yang dapat mengubah perjalanan penyakit. Terakhir, pengobatan ini harus memberikan hasil yang lebih baik ketimbang pengobatan pada kasus yang lanjut. Prinsip dasar uji diagnostik atau screening. Uji diagnostik atau screening yang baru harus memberikan manfaat lebih dibandingkan uji yang telah ada, di mana uji yang dilakukan dapat memberikan nilai diagnostik yang lebih baik. Meski nilainya tidak selalu lebih baik dari metode sebelumnya, uji diagnostik baru tetap harus memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya, yang pertama, hasil diagnosisnya tidak jauh berbeda dari metode yang sudah ada. Kedua, lebih nyaman bagi pasien, misalnya dengan metode yang tidak invasif. Yang ketiga, lebih mudah dilakukan atau lebih sederhana dalam prosesnya. Yang terakhir, lebih murah atau mampu mendeteksi penyakit pada fase yang lebih dini. Gold standard atau baku emas adalah metode diagnostik terbaik yang tersedia untuk pembuktian ada atau tidaknya suatu penyakit pada pasien. Meskipun tidak selalu murah atau mudah, gold standard tetap menjadi acuan utama dalam uji diagnostik. Syarat uji diagnostik baru kaitannya dengan gold standard yaitu, pertama, gold standard yang digunakan sebagai pembanding harus murni, tidak boleh mengandung unsur atau komponen yang diuji. Kedua, gold standard tidak boleh memiliki sensitivitas dan atau spesifisitas yang lebih rendah daripada uji diagnostik baru. Nah, dengan standar ini, setiap metode baru harus diuji agar tetap akurat dan andal dalam mendeteksi penyakit. Analisis dalam uji diagnostik. Uji diagnostik sendiri merupakan bagian dari studi observasional cross-sectional analitik yang memiliki struktur yang mirip dengan penelitian observasional. Namun, ada beberapa perbedaan antara uji diagnostik dengan penelitian observasional. Yang pertama, penelitian observasional mencari hubungan sebab akibat, sedangkan uji diagnostik bertujuan untuk menentukan suatu tes mampu membedakan individu yang sakit dan yang sehat. Hasil uji diagnostik biasanya dinyatakan dalam tabel 2x2. Tabel uji screening ini membandingkan hasil tes screening dari 1 dan 2 dengan gold standard ada di kolom 1 dan 2. Nah, sel A disebut juga sebagai true positif atau positif benar adalah kemampuan alat tes dengan hasil tes positif dan dia benar-benar berpenyakit. Artinya, alat tes screening tersebut memberikan hasil positif dan orang tersebut benar-benar sakit. Nah, nilai true positif ini sama dengan nilai sensitivitas. Selanjutnya, di kolom bawah ada sel C atau disebut juga true negatif atau negatif benar. Adalah kemampuan alat tes dengan hasil tes negatif dan dia benar-benar tidak berpenyakit. Artinya, alat tes screening memberikan hasil negatif dan orang tersebut benar-benar sehat. Nah, nilai true negatif ini sama dengan nilai spesifisitas. Kemudian ada sel B disebut juga sebagai false positif atau positif palsu. Adalah kemampuan alat tes dengan hasil tes positif tetapi dia tidak berpenyakit. Artinya alat tes screening memberikan hasil positif tetapi orang tersebut sebenarnya tidak sakit. Yang terakhir ada sel D yaitu false negatif atau negatif palsu. Adalah kemampuan alat tes dengan hasil tes negatif tetapi dia berpenyakit. Artinya alat tes screening memberikan hasil negatif tetapi orang tersebut sebenarnya sakit. Validitas untuk uji screening adalah kemampuan suatu alat tes screening dalam memisahkan atau membedakan individu yang benar-benar sakit dan yang sehat. Untuk keperluan uji screening baru, tes tersebut harus dibandingkan dengan 1 atau 2 gold standard test. Ada 2 komponen utama dalam validitas yaitu sensitivitas dan spesifisitas. Sebuah tes screening yang ideal adalah yang mempunyai sensitivitas dan spesifisitas yang tinggi. Karena semakin tinggi nilai kedua komponen tersebut, semakin tinggi juga validitas tes tersebut. Dua komponen tersebut saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Jadi, apabila sensitivitas meningkat, maka nilai spesifisitas cenderung menurun dan sebaliknya. Dalam uji screening, kita perlu memperhatikan besaran nilai sensitivitas dan spesifisitas suatu tes dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti: pertama, prevalensi penyakit dalam masyarakat. Jika suatu penyakit memiliki prevalensi rendah, kemungkinan terjadi false positif atau positif palsu akan lebih tinggi. Yang kedua, pada penyakit dengan prevalensi rendah, lebih baik menggunakan uji yang spesifik untuk menghindari banyak hasil positif palsu. Sebaliknya, penyakit dengan prevalensi tinggi membutuhkan uji yang sensitif agar tidak ada kasus yang terlewat. Contohnya, uji screening sindroma nefrotik pada siswa SMP
Karena prevalensinya rendah, kita butuh uji yang lebih spesifik. Kemudian contoh lain lagi ada uji diagnostik untuk mendeteksi tuli pada pasien meningitis tuberkulosa. Karena prevalensinya tinggi, kita butuh uji yang lebih sensitif. Selanjutnya, risiko kasus tidak terjaring, misalnya karena seseorang menolak diperiksa atau tidak berpartisipasi. Yang keempat, biaya diagnosis klinis, terutama untuk memastikan penderita yang sebelumnya mendapat hasil positif palsu. Kelima, frekuensi tes screening, karena kasus yang tidak terdeteksi pada saat dilaksanakan masih bisa terjaring pada saat tes berikutnya. Validitas uji screening yang meliputi sensitivitas, spesifisitas, diduga positif dan negatif. Sensitivitas adalah kemampuan alat tes dengan hasil positif dan dia benar-benar berpenyakit. Intinya, sensitivitas ini menunjukkan kemampuan alat tes untuk mendeteksi orang yang benar-benar sakit. Rumusnya adalah A per A plus C dikali 100%. Kemudian spesifisitas adalah kemampuan alat tes dengan hasil tes negatif dan dia benar-benar tidak berpenyakit. Intinya, spesifisitas ini menunjukkan kemampuan tes untuk mendeteksi orang yang benar-benar sehat. Rumusnya adalah D per B plus D kali 100%. Selanjutnya ada positive predictive value adalah kemampuan alat tes dengan hasil tes positif di antara hasil yang diduga positif. Rumusnya adalah A per A plus B dikali 100%. Sedangkan negative predictive value adalah kemampuan alat tes dengan hasil tes negatif di antara hasil yang diduga negatif. Rumusnya adalah D per C plus D dikali 100%.